Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan bacaan kitab kita dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa warada anna man shallal isya'a bi jama'atin kana fi zimmatillahi hatta yusbiha wa man shallal subha bi jama'atin kana fi zimmatillahi hatta yumsiya. Qala alaihi salatu wassalam fala yatlubannakumullahu bisyai'in min zimmatihi. Wa qad balaghana anna al-hajjaja ma'a jawrihi wa zulmihi wa ta'dihi li hududillahi kana yas'alu kulla man yu'dha bihi naharan hal sallaita subha bi jama'atin fa in qala na'am khalla sabilahu mukhafatan ayyatlubahu Allahu bi syai'in min zimmatihi. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa warada, ada terdapat riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man shallal isya, bahwasanya orang yang sholat isya bi jama'atin, mengerjakannya secara berjamaah, kana fi zimmatillahi, maka adalah orang tersebut berada dalam perlindungan Allah hatta yusbiha, sampai waktu subuh. Semalam misalnya kita sholat isya berjamaah, maka sepanjang selepas sholat isya sampai subuh tadi, Allah lindungi kita, Allah jamin keselamatan kita. Zimmah itu perlindungan. Maka kalau ada orang-orang non-Islam, orang kafir hidup di negara muslim, mau berdampingan dengan orang-orang Islam, tidak membuat keributan, tidak membuat kekacauan, tunduk patuh dengan aturan-aturan Islam, mereka disebut ahluz zimmah, orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Kepada mereka yang seperti ini Nabi mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani,
siapa orang yang menyakiti orang kafir zimmi, kafir yang hidup berdampingan dengan damai dengan orang Islam, sama saja dia telah menyakiti aku, kata Rasulullah. Maka kita hidup di negara Indonesia, berada di bawah naungan pemerintah. Kira-kira pemerintah kita pemerintah Islam apa bukan? Walaupun tidak 100% menerapkan agama Islam, tapi urusan-urusan utama umat Islam dijaga oleh pemerintah, diatur. Dari mulai sholat diatur, diberikan kebebasan. Puasa diatur nggak puasa gitu? Itu sidang isbat kan mau ngapain? Ngatur puasa, ngatur lebaran, zakat diatur nggak? Diatur. Tuh ada basnas, diatur. Haji diatur nggak? Apalagi haji yang duitnya banyak. Walaupun negara kita bukan negara Islam, tapi urusan-urusan fundamental dari agama kita diatur oleh negara ini. Maka orang agama apapun hidup di negara Indonesia berniat damai, nggak bikin kerusakan dan keonaran, mereka adalah ahlul zimmi, orang-orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Kita nggak boleh nyakitin, nggak boleh gangguin, nggak boleh juga bikin kesel mereka. Kalau itu yang terjadi, sama kita nyakitin mereka. Mereka mau ibadah, jangan dihalang-halangin, biarin aja. Mereka mau kebaktian, ya biarin aja. Kita hormati. Maka mohon maaf, kadang saya suka komplain dengan ini bulan puasa, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan bangunin sahur. Niatnya bagus, tapi kadang caranya salah. Dia ngetem, dia keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa juga dibawa, galon dibawa, tutup panci dibawa, kaleng dibawa, beduk dibawa. Dia pukul sekencang-kencangnya, keliling, kadang ngetem di satu tempat. Jam 2 dibangun. Di satu sisi nolongin, satu sisi nyakitin. Di satu lingkungan kan pasti ada orang non-muslimnya. Kira-kira orang non-muslim perlu sahur apa enggak? Enggak perlu. Maka mohon maaf, kalau masjid kita mau bangunin jam 3 udah informasi aja, bangun sahur udah, nggak usah terus disetel dari jam 3 pagi sampai subuh disetel sholawatan. Bukan saya gak demen sama sholawatannya, bukan, ganggu orangnya. Islam nggak ngajarin begitu. Kalau bangunin aja. Pertanyaan saya, mohon maaf, kalau masjid musola nggak bangunin sahur, ente kesiangan nggak? Kesiangan nggak? Enggak kan? Berarti nggak penting-penting amat. Bangunin sampai panjang malam itu nggak penting-penting amat. Termasuk mohon maaf nanti kalau kita mulai tanggal 21 Qiyamul Lail, banyak masjid musola bikin Qiyamul Lail, seandainya harus pakai pengeras suara, pakai yang dalam aja,
Di sini udah berapa kali saya bilang pakai yang dalam aja. Alhamdulillah kita nggak pakai yang luar, pakai yang dalam. Kenapa? Kalau pakai yang luar, ini suara kemana-mana. Sholat tahajudnya jam 1:30, selesai 3:30 kadang-kadang. Itu kira-kira orang yang lagi butuh istirahat keganggu gak? Jangankan mohon maaf orang yang non muslim, orang Islam sekalipun, seandainya dia lagi sakit, lagi butuh istirahat, terganggu. Udah kita bilang begitu, dia ngomong gini, lah bacaan Quran terganggu. Yang terganggu sama bacaan Quran cuma setan doang, Pak Ustaz. Bukan masalah bacaan Qurannya, suara corongnya. Saya nggak bilang itu bacaan Quran, suara corongnya. Siapapun kalau suara corongnya kegedean, keganggu. Islam nggak ngajarin tuh kayak gitu. Jadi kalau yang mau bangunin sekedarnya aja. Selepas bangunin selesai udah. Bijak dalam menggunakan pengeras suara. Bayangkan Pak, seandainya kita nih orang Islam tinggal di mayoritas non muslim, bagaimana rasanya? Bahkan di negara-negara luar sana yang Islamnya nggak terlampau banyak, suara azan nggak sampai terdengar jauh, hanya cukup di komunitas-komunitas tertentu. Bermaklum memang karena mereka banyakkan yang non-Islam. Nah kita silahkan untuk azan pakai pengeras suara, selebihnya nggak usah. Sholawatan Pak Ustaz habis azan, kalau nggak penting nggak usah. Bahkan maaf, di sini pernah saya omel, subuh jam 4:30, jam 4 kurang udah ada yang tarhim. Saya samperin Pak, ada saksinya. Bukan saya nggak demen tarhim, bukan. Subuh masih jauh. Orang masih butuh istirahat. Mending daripada tarhim, ente azan sekalian. Jam 4 ente azan. Habis azan berhenti. Ntar azan lagi 4:30. Itu lebih menjalankan sunnah dibandingkan tarhim terus. Jadi kita nggak boleh nyakit. Itu namanya zimmah, perlindungan. Nah, orang-orang yang sholat isya secara berjamaah sepanjang malam itu Allah lindungi, Allah jaga. Jadi jangan macam-macam sama orang yang sholat isya berjamaah. Backingannya Allah. Kan zaman sekarang banyak backing. Backing kita biasanya polisi, ABRI. Nggak usah tanggung-tanggung bahwa backing kita bukan lagi polisi, bukan lagi ABRI, Allah. Syaratnya apa? Isya berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin, lanjutannya siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, fa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam perlindungan Allah hatta yumsiya, sampai sore hari. Walhasil dua sholat ini kita berjamaah, maka 24 jam kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Pak Ustadz, kalau yang berada dalam perlindungan Allah nggak bakal celaka? Nggak juga. Kalau memang takdir celaka ya celaka. Tapi kalau sengaja-ngaja kita nyakitin orang yang sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah, itu nanti di akhirat langsung dituntut oleh Allah. Maka dalam
Hadis yang lain Nabi mengatakan fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dzibati. Maka jangan jadi orang yang nanti dituntut oleh Allah, diminta pertanggungjawab oleh Allah pada hari kiamat karena kita gangguin orang-orang yang berada dalam perlindungannya. Walaupun dalam perlindungan Allah, kalau udah takdir ya celaka juga. Maksud di sini agar kita ini berhati-hati terhadap orang-orang soleh, orang-orang baik yang jaga sholat 5 waktunya berjamaah, khususnya subuh sama isya. Jangan dibaca-baca, hati-hati. Karena walau bagaimanapun dalam perjalanan sejarah kita temukan dia berada dalam perlindungan Allah, tapi juga ternyata disakiti oleh manusia. Yang kayak gitu tuh, manusia yang nyakitin kayak gitu, meninggalnya su'ul khatimah, dan di akhirat masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dalam sejarah kita temukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan beliau lagi jadi imam salat subuh, kan benar-benar dalam perlindungan Allah. Tapi ada orang yang benci terhadap Umar bin Khattab bernama Abu Lu'lu'ah. Itu lagi bangun dari ruku ditusuk dengan pisau yang beracun. Akhirnya Abu Lu'lu'ah kabur. Sayyidina Umar bin Khattab setelah ditusuk itu menderita sakit sampai beberapa hari kemudian meninggal dunia. Bagaimana nasib Abu Lu'lu'ah? Dikatakan beliau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan jelek penghabisannya. Kenapa? Karena dia nyakitin orang-orang yang berada dalam perlindungan Allah. Perlindungan dalam segala hal, termasuk perlindungan dari rezeki. Allah lindungi rezeki kita. Sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, Allah lindungi rezeki kita dari rezeki yang tidak halal, dari rezeki yang nggak baik. Itu penting. Terpelihara dari rezeki yang tidak baik itu adalah sesuatu yang anugerah yang harus kita syukuri. Karena berapa banyak orang nyari rezeki dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore ataupun malam, yang didapat adalah rezeki yang haram. Kalau udah masuk rezeki yang haram, pannaru aula, lebih pantas untuk masuk neraka. Maka orang yang subuhnya berjamaah, isyanya berjamaah, insya Allah rezekinya dijamin ditanggung oleh Allah, dalam artian rezekinya adalah rezeki yang halal. Wa ruwiya anna al-hajjaja ma'a jawrihi wa zulmihi wa tadihi li hududillah kana yas'alu kulla man yu'ta bihi naharun hal sallaita subha bi jama'ati. Ini menarik nih, contoh dulu di zaman Bani Umayyah, tepatnya khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan. Ada seorang panglima perang kepercayaannya khalifah, namanya Hajjaj bin Yusuf. Ini orang bengis banget, kejam banget. Dari tangannya berapa banyak darah-darah kaum muslimin mengucur. Dari pedangnya begitu banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Dia bukan orang kafir, orang Islam. Tapi karena kepentingan politiknya, setiap yang berbeda politik dengan dia dibunuh, dilawan. Maka Hajjaj bin Yusuf ini, kalau didatangkan kepadanya di waktu siang, orang yang pantas dihukum, sebelum dihukum ditanya dulu, al sholaita subha, tadi subuh sholat berjamaah banget. Karena kan yang jaminan Allah adalah subuh yang berjamaah, subuh berjamaah banget.
kalau subuhnya dia berjamaah ditunda dulu. Tapi kalau subuhnya tidak berjamaah dihabisin hari ini juga. Hajjaj bin Yusuf, petinggi, jenderal, awas, berlindung kita dari pemimpin-pemimpin yang kayak gini nih, yang bengis sama rakyat, yang zalim sama rakyat, yang mementingkan kelompoknya sendiri, yang menumpas setiap orang yang berbeda pandangan politik dengannya, berlindung. Maka dulu para ulama-ulama terdahulu berlindung kepada Allah dan meminta kepada Allah agar diberikan pemimpin-pemimpin yang tidak zalim. Berdoanya kapan? Saat khotib naik mimbar. Karena khotib Jumat nih. Karena kalau dalam Jumat itu ada satu waktu yang kalau dia berdoa akan diijabah oleh Allah. Kapan waktunya nggak ada yang tahu. Ada yang mengatakan saat khotib naik mimbar, ada yang mengatakan di antara dua khutbah, ada yang mengatakan sebelum khotib naik mimbar, dan lain sebagainya. Maka ulama-ulama dulu merumuskan salah satu doa yang dibaca oleh khotib ketika berkhutbah bukan lagi hanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, tapi mereka berdoa Allahumma ihfaz ula'ana wa wuzara'ana, berdoa kepada Allah supaya para pemimpin-pemimpinnya, menteri-menterinya dijaga daripada berbuat kezaliman. Karena kalau pemimpin sudah zalim, pemimpin sudah tidak suka kepada rakyatnya, rakyat yang menderita. Pemimpin mah senang-senang aja. Termasuk mohon maaf teks-teks khutbah zaman dulu, buku-buku khutbah zaman dulu, terutama yang dikeluarkan oleh Maktabah Asy-Syafi'iyah, itu doanya diantaranya mendoakan keselamatan kepada para pemimpin negeri agar mereka nggak berbuat zalim kepada rakyatnya. Siapa tahu itu adalah waktu mustajab yang ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajjaj bin Yusuf, orang yang bengis luar biasa, masih takut, masih ngeri kalau berurusan dengan orang-orang yang subuhnya berjamaah, isyaknya berjamaah. Bahkan ada sebuah riwayat, ini bukan hadis, hikayat sebenarnya, berkaitan dengan Al-Musalsal bidu'ai fil jaib, doa yang ditulis lalu dikantongin kemana-mana. Doanya Allahumma ahrusni bi'ainika allati la tanam waqtubni bikanafika alladzi la yuram warhamni bi qudratika alayya anta siqati wa rajai wa kam min baliyatin an'amta alayya qala laka biha syukri wa kam min nikmatin an'amta alayya qala laka biha syukri wa kam min baliyatin ibtalaitani biha qala laka biha sabri. Panjang itu doanya. Ini ada doa ditulis dimasukin kantong oleh seorang ulama yang ahli sholat berjemaah. Suatu ketika ulama ini dianggap melawan kebijakan-kebijakan pemerintah. Namanya pemerintah kagak mau dikritik. Akhirnya ulama itu dipanggil. Kata tuh raja, panggil si Fulan, saya pengen pancung lehernya. Saya pengen tebas dia punya batang lehernya. Saya yang langsung bunuh, gak usah pakai algojo. Ini kata pemimpin tadi. Akhirnya didatangkanlah ulama tadi yang memang ahli sholat berjamaah, termasuk subuhnya dan isyaknya, sampai di hadapan raja tadi. Itu raja tiba-tiba mukanya pucat. Ulama yang dia bilang saya akan pancung lehernya, bukan lagi algojo yang pancung lehernya, saya yang bakal potong sendiri dengan tangan saya. Berhadapan dengan ulama tadi, bukan lagi dia memancung, tapi
Tangan ulama tadi dicium bolak-balik, dipelukin, bahkan dijamu dengan makanan yang sangat luar biasa. Selepas itu diberikan hadiah yang sangat banyak dan kemudian dibebaskan pulang. Para pengawalnya, para menteri-menteri yang mendampinginya heran lalu bertanya, wahai raja, sebelumnya kamu berkoar-koar ingin membunuh itu ulama, ingin memancung kepalanya dengan tangan kamu sendiri. Giliran orangnya udah datang, kenapa kamu gak pancung? Kenapa kamu gak bunuh? Padahal kalau seandainya kamu hembuskan pedangnya ke leher dia gak akan melawan. Apa jawaban ulama ini? Apakah kalian gak lihat ketika saya berhadapan dengan dia, saya lihat di belakangnya ada pengawalan dari singa-singanya Allah yang menatap mata saya dengan tajam. Bagaimana saya bisa mengangkat kedua pedang saya ini untuk menyakiti dan membunuhnya? Karena ternyata ulama ini memiliki pendampingan khusus yang mungkin tidak semua orang bisa lihat, tapi saya melihatnya. Akhirnya ulama tadi terselamatkan dari kezaliman pemimpin yang ingin membunuhnya, dengan sebab salah satunya dia beristiqomah untuk sholat subuh dan isya secara berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.